Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas materi tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi, sebelum kita bahas tentang materi menentukan persamaan akar-akar kuadrat, kita harus tahu dulu apa sih itu pengertian dari akar-akar. Nah, akar persamaan kuadrat adalah nilai pengganti X yang memenuhi persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Akar persamaan kuadrat biasa disimbolkan dengan X1 dan X2. Maka selalu berlaku hubungan AX1 kuadrat tambah BX1 tambah C sama dengan 0 dan AX2 kuadrat tambah BX2 tambah C sama dengan 0. Karena X1 dan X2 adalah nilai yang memenuhi persamaan. Persamaan kuadrat memiliki maksimal 2 akar. Akar persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu memfaktorkan, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Untuk yang pertama, dengan cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Yang pertama, memfaktorkan bentuk AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Jadi di sini konstantanya bernilai 0. Untuk memfaktorkan bentuk yang seperti ini, yang pertama kita keluarkan unsur yang sama dari kedua suku yang ada di sini. Pertama, dua-duanya sama-sama kelipatan 2, berarti 2. Kemudian dua-duanya memiliki X, maka bisa kita keluarkan 2X. Sehingga yang tersisa tinggal X dikurang 6, sama dengan 0. Oke, nah ini bisa kita tentukan nilai X-nya. Untuk yang pertama, X sama dengan 0, atau X yang kedua, X sama dengan 6. Bentuk yang kedua, misalkan kita punya bentuk 3x kuadrat tambah 7x sama dengan 0. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai x dalam kurung. 3x kuadrat kita keluarkan x-nya sehingga tersisa 3x ditambah 7x dikeluarkan x-nya yang tersisa tinggal 7 sama dengan 0. Jadi, untuk pembuat nolnya x sama dengan 0 atau x sama dengan min 7 per 3. Bentuk yang kedua adalah memfaktorkan bentuk x kuadrat tambah bx tambah c. Langkah untuk memfaktorkan bentuk ini adalah mencari dua bilangan yang apabila dikalikan menghasilkan 4 dan apabila kedua bilangan tersebut dijumlahkan menghasilkan min 5. Maka bilangan yang memenuhi adalah min 1 dan min 4. Karena min 1 kali min 4 menghasilkan 4 dan min 1 tambah min 4 menghasilkan min 5. Berarti ini difaktorkan menjadi X min 1, X min 4 sama dengan 0. Sehingga akar-akarnya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Yang kedua, X kuadrat tambah 7X tambah 12. Nah, dengan cara yang sama, kita cari dua bilangan yang apabila dikalikan menghasilkan 12. Dan apabila dijumlahkan menghasilkan 7. Bilangan yang dimaksud adalah 3 dan 4. 3 kali 4, 12. 3 tambah 4, 7. Sehingga angkanya adalah X plus 3, X plus 4 sama dengan 0. X sama dengan min 3 adalah akar-akarnya atau X sama dengan min 4 akar-akar yang kedua. Bentuk yang terakhir memfaktorkan bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C. Sebelum kita memfaktorkan, kita harus mengalihkan dulu koefisien X kuadrat dengan konstanta. 2 dikali min 3 jadinya minus 6. Nah, kemudian kita akan mencari dua bilangan yang apabila dikalikan menghasilkan minus 6. Sementara apabila dijumlahkan menghasilkan minus 1. Bilangan yang dimaksud adalah minus 3 dan plus 2. Karena min 3 kali 2 menghasilkan min 6 dan min 3 ditambah 2 menghasilkan min 1. Untuk penulisan bentuk yang seperti ini,
ini agak berbeda dari yang pertama. Kita tulisnya 2x min 3, kemudian 2x plus 2 sama dengan 0, tapi menggunakan per 2. Nah, kenapa menggunakan 2x? Karena di sini koefisien x kuadratnya adalah 2. Sehingga di sini 2x per 2. Kemudian ini bisa kita sederhanakan menjadi 2x min 3. 2x plus 2, keduanya bisa dibagi 2 menjadi x plus 1 sama dengan 0. Jadi akar-akarnya adalah x sama dengan 3 per 2. Atau x sama dengan min 1. Untuk soal yang kedua, langkahnya sama. Pertama, kita kalikan dulu koefisien x kuadrat dengan konstantanya. 3 kali 4 diperoleh 12. Nah, kemudian kita cari dua bilangan yang apabila dikalikan menghasilkan 12 dan apabila kedua bilangan ini dijumlahkan menghasilkan min 7. Maka bilangan yang dimaksud adalah negatif 3 dan negatif 4. Sehingga perkaliannya akan menghasilkan 12 dan penjumlahannya akan menghasilkan min 7. Karena koefisien x kuadratnya adalah 3x kuadrat, 3, maka kita tuliskan 3x min 3, 3x min 4 per 3 sama dengan 0. 3x min 3 ini adalah bentuk yang bisa dibagi 3, sehingga kita sederhanakan menjadi x min 1 dikali dengan 3x min 4 sama dengan 0. Jadi akar-akarnya adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan 4 per 3. Oke, seperti ini cara menyelesaikan atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Cara yang kedua adalah dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nah, untuk melengkapkan kuadrat sempurna, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah memisahkan konstanta dengan bilangan yang memiliki variabel. Sehingga bentuknya akan jadi x kuadrat ditambah 4x sama dengan min 3. Langkah kedua adalah dengan menambahkan kedua ruas dengan koefisien x dibagi 2. Jadi 4 dibagi 2. Kemudian dikuadratkan. Aturannya selalu sama. Koefisien x dibagi 2, kemudian dikuadratkan. Jadi sebelah kanan juga harus ditambahkan dengan 4 per 2 kuadrat. Agar hasilnya tetap sama. Kemudian bentuk ini bisa kita tuliskan menjadi x kuadrat tambah 4x ditambah 4 sama dengan min 3 ditambah 4 di sebelah kanan. Nah, bentuk x kuadrat tambah 4x tambah 4 ini bisa dijadikan bentuk kuadrat sempurna. Depannya x, untuk belakangnya adalah nilai yang dikuadratkan ini, yaitu 4 per 2 atau 2. Jadi x tambah 2 kuadrat sama dengan min 3 tambah 4, 1. Maka ada dua nilai dari x tambah 2, yaitu x tambah 2 sama dengan plus minus akar 1. Jadi untuk x1 sama dengan plus akar 1 atau 1 dikurang 2. Atau untuk nilai x2 adalah min akar 1 atau min 1 dikurang 2. Sehingga diperoleh x1-nya sama dengan min 1 atau x2-nya sama dengan min 3. Oke, bentuk yang kedua masih dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah pertama, konstanta melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Langkah pertama kita pindahkan konstantanya
Berarti bentuknya menjadi 2x kuadrat tambah 5x sama dengan min 3. Nah, langkah kedua, kita harus membuat bagian depannya jadi x kuadrat. Nah, caranya, kalau koefisien x kuadratnya adalah 2, maka semuanya dibagi dengan 2. Sehingga menghasilkan x kuadrat ditambah 5 per 2x sama dengan min 3 per 2. Kemudian, step berikutnya masih sama, menambahkan dengan setengah dari koefisien x. Berarti 5 per 2 dibagi 2 jadinya 5 per 4 berpangkat 2. Di ruas kanan juga sama, ditambah dengan 5 per 4 berpangkat 2. Kemudian, ini hasilnya langsung saja x ditambah setengah dari koefisien x kuadrat, yaitu 5 per 4 berpangkat 2. Sama dengan, ini nanti 5 per 4 pangkat 2 hasilnya 25, karena 5 kuadrat per 16 dari 4 kuadrat. Kemudian min 3 per 2 kita samakan penyebutnya. Sehingga menggunakan penyebut 16 juga. Dikali 8, min 3 kali 8 dapatnya min 24. Jadi kita peroleh x tambah 5 per 4 berpangkat 2 sama dengan 1/16. Artinya x tambah 5 per 4 sama dengan plus minus akar 1/16. Kita lanjut ke sebelah kanan, nanti kita akan memperoleh x1 sama dengan akar 1/16 yaitu 1/4 dikurang dengan 5 per 4. Karena 5 per 4-nya pindah ke kanan ya. Atau x2 sama dengan min akar 1/16. 1/4 dikurang 5 per 4. Maka kita peroleh x1-nya 1 kurang 5 min 4 dibagi 4 min 1. Atau x2-nya min 1 kurang 5 min 6 dibagi 4 disederhanakan jadinya min 3 per 2. Oke, seperti itu cara dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Terakhir, dengan rumus ABC. Oke, untuk rumus ABC, rumusnya adalah x12 sama dengan, atau x1 dan x2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini untuk sebuah persamaan kuadrat yang modelnya AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan asumsi akar-akarnya adalah X1 dan X2. Jadi kita misalkan akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka cara mencari X1 dan X2-nya boleh menggunakan rumus ABC. Oke, kita ke penerapan rumusnya. Untuk soal yang pertama, x kuadrat tambah 4x tambah 3 sama dengan 0. Kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. A sama dengan 1, koefisien x kuadrat. B sama dengan 4, koefisien x. C sama dengan 3, konstanta. Maka x12 sama dengan min 4 plus minus akar B kuadrat. Berarti 4 kuadrat 16 dikurang 4AC. 4 kali 1 kali 3. Dibagi dengan 2A. Maka untuk nilai A-nya adalah 1 ya. Berarti 2 kali 1. Maka diperoleh X12 sama dengan min 4 plus minus 16 dikurang 12 dapat 4 akar 4 dibagi dengan 2. Maka kita akan memperoleh X1-nya sama dengan min 4 ditambah 2
Dapatnya min 2 dibagi 2. Dapatnya min 1. Atau X2-nya sama dengan min 4 dikurang 2. Min 6 dibagi 2. Berarti dapatnya min 3. Jadi X1-nya min 1, X2-nya min 3. Rumus ABC ini sangat berguna digunakan untuk sebuah persamaan kuadrat yang susah untuk diakarkan atau difaktorkan. Oke, sekali lagi caranya A sama dengan 2, B sama dengan 5. Untuk C-nya konstanta sama dengan 3. Maka X12 sama dengan min 5 plus minus akar B kuadrat berarti 5 kuadrat 25 dikurang 4AC. 4 kali 2 kali 3 dibagi dengan 2A. Berarti 2 kali 2. Maka X12 sama dengan min 5 plus minus akar dari 25 dikurang 4 kali 2 8 kali 3 24. 25 kurang 24 1 dibagi 4. Maka diperoleh X1-nya sama dengan min 5 ditambah 1. Min 4 dibagi 4. Min 1. Atau X2-nya sama dengan min 5 dikurang 1. Min 6 dibagi 4. Sederhananya min 3/2. Oke, itulah tadi cara-cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Baik menggunakan form faktoran, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan rumus ABC.